A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Sahabat Abkar TV yang dirahmati dan dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Berjumpa lagi kita dalam kesempatan kali ini. Insyaallah bahasan kita tentang waktu-waktu yang diharamkan untuk mengerjakan sholat. Sahabat Abkar TV yang dirahmati Allah, sebagaimana yang kita maklumi bahwasanya ibadah sholat adalah sebaik-baik amal perbuatan. Rasulullah SAW bersabda di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ibnu Majah. Beliau mengatakan, wa'lamu anna khaira a'malikum as-salah wa la yuhafidhu 'alal wudu' illa al-mu'min. Ketahuilah, kata Rasulullah, bahwasanya sebaik-baik amal perbuatan kalian adalah sholat, dan tidaklah menjaga wudhu, senantiasa berwudhu, kecuali ia adalah seorang mukmin atau orang yang beriman. Maknanya apa? Tentu saja berarti orang yang sering berwudhu maka berarti dia sering sholat, karena syarat sahnya sholat adalah berwudhu. Ibadah sholat yang menjadi kewajiban kita itu sudah jelas, yaitu sholat fardu 5 waktu, dari subuh, kemudian zuhur, asar, kemudian maghrib, dan isya. Selebihnya adalah sholat-sholat sunnah, atau an-nawafil, yang dicontohkan, yang dianjurkan, yang disunnahkan oleh Rasulullah SAW. Nah, untuk sholat-sholat fardu, itu waktunya sudah kita ketahui secara maklum, atau sudah sangat jelas. Bahkan sebagai penandanya, apabila sudah masuk waktu sholat fardu, itu dikumandangkan suara azan, sehingga kita mengetahui bahwasanya sudah masuk waktu. Dan apabila sudah datang azan berikutnya, maka berarti sudah berakhir waktu sholat yang sebelumnya. Lalu ada waktu-waktu yang dilarang oleh Rasulullah SAW, atau diharamkan untuk mengerjakan sholat. Yang dimaksud di sini adalah sholat-sholat sunnah. Kapan waktu tersebut? Di dalam keterangan hadisnya, Rasulullah SAW menyebutkan ada 5 waktu di mana kita dilarang atau diharamkan untuk mengerjakan sholat, yaitu sholat sunnah tadi. Nah, apa saja waktu tersebut yang dilarang kita mengerjakan sholat sunnah pada waktu-waktu itu? Rasulullah SAW bersabda di dalam sebuah hadis yang diriwayatkan dari Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu. Qala, dia berkata, sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, la salata ba'da subhi hatta tartafi'a asy-syams. Tidak boleh sholat atau tidak ada sholat, maksudnya sholat sunnah, setelah sholat subuh sampai matahari telah terbit. Wala salata ba'dal 'ashri hatta taghiba asy-syams. Dan tidak ada sholat atau tidak boleh sholat sunnah setelah sholat asar sampai matahari terbenam. Rawahul Bukhari. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari. Dari hadis yang pertama ini, maka kita ketahui ada 2 waktu di mana kita dilarang untuk mengerjakan sholat sunnah, yaitu apabila selesai sholat subuh sampai nanti matahari terbit. Nah, begitu matahari sudah sempurna terbitnya, baru kita boleh melaksanakan sholat sunnah. Salah satunya yaitu sholat sunnah syuruk atau sholat sunnah isyraq. Ketika matahari telah terbit, sholat sunnah 2 rakaat. Untuk lebih jelas tentang apa itu sholat sunnah syuruk atau sholat sunnah isyraq, kami memiliki bahasan pada video lainnya. Silakan diklik dari link yang kami sediakan. Atau sholat isyraq itu, sholat syuruk itu juga diistilahkan dengan sholat duha di awal waktu. Yang kedua adalah tidak boleh sholat setelah sholat asar. Jadi kalau kita sudah selesai menunaikan sholat asar, maka sampai nanti matahari terbenam, kita tidak melaksanakan sholat sunnah atau termasuk waktu yang dilarang. Kemudian hadis yang kedua, Rasulullah SAW bersabda dalam sebuah riwayat an Uqbah bin Amir Al-Juhani, riwayat dari Uqbah bin Amir Al-Juhani, thalathu sa'atin kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yanhana an nusalliya fihinna. Ada 3
waktu di mana Rasulullah SAW melarang kami untuk mengerjakan sholat di dalamnya. Hina tatlu asyams bazighatan hatta tartafi'. Yang pertama adalah ketika matahari sedang terbit sampai dia sudah sempurna meninggi terbitnya. Wa hina yaqumu qa'imuz zahirah hatta tamila syams. Yang kedua adalah ketika matahari tepat berada di atas kepala sampai mulai condong. Para ulama menjelaskan waktu ini adalah kira-kira beberapa saat sebelum azan zuhur, atau diistilahkan dengan waktu istiwa. Ya, saking sebentarnya waktu ini kadang kita tidak menyadari. Nah, yang jelas ini adalah dijelaskan beberapa saat sebelum azan zuhur. Maka ini adalah waktu yang dilarang untuk kita mengerjakan sholat. Dan yang ketiga adalah wahina tadhifus syams lil ghurub hatta taghriba. Dan yang ketiga adalah ketika matahari sedang berproses terbenam sampai dia sempurna terbenam. Jadi kesimpulan dari dua hadis tadi adalah ada 5 waktu di mana Rasulullah SAW menetapkan dilarang bagi kita untuk mengerjakan sholat, yaitu sholat sunnah tadi. Yang pertama adalah terkait dengan waktu ketika matahari sedang terbit. Yang kedua ketika matahari sedang berada di atas kepala atau waktu istiwa beberapa saat sebelum azan zuhur. Dan yang ketiga adalah ketika matahari terbenam atau sedang terbenam. Kemudian yang kedua adalah terkait dengan amal perbuatan, yaitu setelah sholat subuh sampai matahari telah terbit sempurna. Dan yang kedua adalah setelah sholat asar sampai matahari terbenam sempurna. Jadi inilah waktu-waktu di mana Rasulullah SAW melarang kita mengerjakan sholat. Ya, itu adalah sholat sunnah maksudnya. Lalu sholat sunnah seperti apa yang dilarang? Contohnya sholat sunnah yang dilarang adalah pada waktu-waktu tersebut adalah sholat sunnah mutlak. Ya, sholat sunnah mutlak. Artinya sholat sunnah mutlak ini adalah sholat sunnah yang kita kerjakan tanpa terikat dengan waktu. Jadi bebas kapanpun kita bisa mengerjakan sholat sunnah mutlak ini, kecuali pada waktu-waktu yang telah dilarang tersebut. Yang kedua atau contoh lainnya adalah seperti sholat sunnah hajat, ya, atau sholat sunnah taubat, atau sholat sunnah istikharah. Jadi sholat sunnah semacam ini yang dilarang atau tidak diperbolehkan dikerjakan pada waktu-waktu tersebut. Pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan uraian ini bermanfaat. Terima kasih. Wal afwa minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.